yang menjadi objek tuntutan kita. Selesai, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah kita direspon baik dan kita sempat pihak Alhamdulillah kita direspon baik dan yang apa yang mau dipakai. Menyampaikan laporan kepada pihak Jaksa Agung, terutama untuk Bapak Jaksa Agung, Nanti ada tidak lain. Berarti kita akan selidiki ini, Mas. Tidak lagi. Klarifikasi dalam bentuk. Pasca aksi unjuk rasa di Bengkulu beberapa waktu lalu, hari ini FPR sambangi Kejagung, serahkan sejumlah laporan, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Alhamdulillah kita baru sudah menyampaikan laporan kepada pihak Kejaksaan Agung, Kejagung, terutama untuk Bapak Jaksa Agung, sampai Ketua Umum Front Pembela Rakyat, FPR, Rustam Effendi SH usai menyerahkan laporan di Jakarta melalui sambungan telepon. Seperti yang dirilis oleh Satu Juang Online, Rustam menuturkan, laporan mereka ini khususnya ditujukan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda Bagian Intelijen dan Bidang Pengawasan. Dirinya merasa lega, karena direspon baik oleh pihak Kejagung, terlihat saat diskusi singkat yang mereka lakukan bersama pihak Kejagung saat menyerahkan laporan pada Kamis, tanggal 30 bulan 11 pagi tadi. Insya Allah nanti akan diskusi kembali pada jam 3 sore dalam kegiatan lanjutan nanti akan kita bedah kembali bersama pihak-pihak Kejagung, Rustam menambahkan. Dari 14 item sesuai dengan 14 tuntutan yang mereka orasikan dalam unjuk rasa di Bengkulu, Rustam mengatakan prioritas mereka adalah terkait dugaan korupsi yang terjadi di Diskominfotik Provinsi Bengkulu. Perkara dugaan korupsi yang disoroti oleh pihak FPR ini yaitu pada pengelolaan anggaran publikasi yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika, Diskominfotik, Provinsi Bengkulu. Kita berharap pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu profesional dalam pengusutan kasus ini, karena kasus ini sangat jelas. Jadi kenapa kita sampai ke Kejaksaan Agung karena kami ingin pihak Kejagung juga memonitor kasus ini, pungkas Rustam mengakhiri. Seperti diketahui bersama, pada Selasa, 21/11, lalu, FPR bersama puluhan massa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Kejati Bengkulu. Aksi kemudian bergulir hingga di depan kantor Diskominfotik Provinsi Bengkulu. Dalam aksi tersebut, massa FPR membawa 14 tuntutan yang disuarakan secara bergiliran oleh para orator unjuk rasa. Di hari yang sama juga, pihak Kejati Bengkulu mengeluarkan pernyataan akan menindaklanjuti laporan yang telah diserahkan pihak FPR kepada mereka. Sebelum terjadinya aksi unjuk rasa tersebut, diketahui pihak FPR telah menyerahkan berkas laporan kepada pihak Kejati Bengkulu pada Rabu, 15/11. Saat itu Rustam sempat mengklaim, laporan yang pihak mereka masukkan sangatlah lengkap dan detail. Hingga pihak mereka bahkan harus menjilid laporan tersebut karena saking banyaknya. Sementara menurut Alfa Tommy selaku pemimpin redaksi Metro Update TV, bahwa korupsi itulah yang sekarang ini diperangi oleh negeri ini, karena penyakit ini telah begitu besar, dan mengakar di negeri ini. Ketika korupsi telah begitu pembohong dan ganas menggerogoti sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Lembaga penegak hukum yang menjadi garda terdepan dalam memberantasnya. Alfa Tommy berharap dengan adanya rekan-rekan kita dari FPR ke Jakarta, dengan tujuan untuk melaporkan beberapa permasalahan yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Semoga pihak APH merespon laporan dugaan yang ada di Dinas Kominfo Provinsi Bengkulu, terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang dalam dana publikasi. Sehingga ada beberapa media yang tidak kebagian dana publikasi, dikarenakan ada dugaan permainan di dinas tersebut. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu, Henry, Pesel, dan Asrin melaporkan. Kita menyampaikan laporan kepada pihak Jaksa Agung, terutama untuk Bapak Jaksa Agung,
Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jaksa Agung Muda di bagian tindak pidana intelijen dan bidang pengawasan. Alhamdulillah kita direspon baik dan kita sempat diskusi sebentar tadi. Nanti juga akan diskusi kembali pukul 3 nanti akan kita bedah kembali bersama pihak-pihak Jaksa Agung. Nah, tadi udah janji tadi jam 3 untuk kegiatan lanjutan untuk yang apa yang mau dibahas. Nah, kira-kira terkait kasus apa saja Pak yang Bapak bawa dari Sama Bengkulu? objek kita terkait laporan yang pernah kita sampaikan kepada pihak Jaksa Tinggi Bengkulu beberapa waktu lalu, dan kita sempat juga menggelar aksi di Jaksa Tinggi Bengkulu. Objek yang pertama adalah 14 tuntutan kemarin, tetapi yang menjadi prioritas kita adalah terkait dugaan korupsi yang terjadi di Kominfo Politik Pemprov Provinsi Bengkulu. Nggak ada kasus-kasus lain yang Bapak bawa ke sini? Banyak kasus-kasus. 14 item kemarin yang menjadi objek tuntutan kita, tetapi yang menjadi prioritas adalah kasus yang dugaan korupsi yang terjadi di Kominfo terkait dana publikasi dan dana pokok pikiran. Terkait ini Pak, terkait laporan ini kira-kira apa yang Bapak harapkan dari pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu dalam penanganan kasus ini? Kita berharap pihak Kejaksaan Tinggi Bengkulu profesional dalam pengusutan kasus ini, kasus korupsi yang terjadi di Kominfo Provinsi Bengkulu, karena kasus ini sangatlah jelas menurut kita. Jadi kenapa kita sampai ke pihak Jaksa Agung bidang pengawasan, Jaksa Agung bidang intelijen, dan Jaksa Agung Muda bagian pidana khusus, karena kami ingin pihak-pihak Jaksa Agung juga monitor kasus ini, dan kami juga tadi sudah berkoordinasi dengan pihak teman-teman dari Jaksa Agung, dan juga nanti jam 3 sore nanti kita dijadwalkan kembali untuk diskusi lebih lanjut. Terima kasih Pak. Kemarin yang menjadi objek tuntutan kita Selesai, Pak. Alhamdulillah kita direspon baik dan kita sempat Alhamdulillah kita direspon baik dan yang apa yang mau dibahas.